Halo Pisces, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Pisces. Bersiap, ada kejutan besar yang buat jantungmu berdebar kencang. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacanya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The Lovers, ada King of Cup, Eight of Wands, The Tower, dan di sini ada Queen of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada The Lovers. Saya merasakan ini seperti kayak kedatangan sosok yang selama ini kamu rindukan ya. Ada hubungan yang kayaknya pernah terpisah, atau hubungan jarak jauh atau LDR, atau memang terpisah karena situasi atau keadaan, atau mungkin di sini nggak ada restu dari orang tua, atau bisa karena memang keadaan ya yang memisahkan. Tapi di sini kamu dan dia masih saling cinta. Tapi ada situasi atau keadaan yang membuat kamu harus berpisah dulunya. Tapi kayak di sini ada jalannya. Ada jalannya, ada takdirnya. Kamu dipertemukan kembali dengan seseorang yang selama ini kamu rindukan. Ini seperti apa ya? Kejutan besar yang kamu rasakan dalam hidup, yang bikin jantung kamu berdebar kencang di saat kamu ketemu lagi dengan orang yang selama ini kamu rindukan. Ini ya otomatis orang yang pernah ada di masa lalu kamu ya, yang pernah hadir di hidup kamu dulu, tapi pernah terpisah karena situasi, keadaan, bukan karena ada kesalahan, tetapi karena memang keadaan yang memisahkan. Oke, itu bisa tentang terpisahkan karena pekerjaan, atau memang karena restu dari orang tua. Banyak hal ya yang mungkin membuat kamu awalnya dan dia terpisah. Atau mungkin kamu yang dijodohkan dengan orang lain, atau bahkan dia yang mungkin dijodohkan dengan orang lain. Tapi pada akhirnya ada jalannya, kamu kembali dipertemukan ya, dengan tentunya dengan situasi atau kondisi yang berbeda ya. Artinya saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang buat kamu itu tersenyum lagi, bahagia lagi,
punya gairah lagi. Oke, ada the lovers ketemu dengan cinta sejatinya, meski mungkin sudah pernah menikah, sama-sama pernah menikah, tetapi ada situasi yang membuat kamu dan pasangan kamu atau dia bercerai dengan pasangan masing-masing, dan ada jalannya kamu di sini dipertemukan dengan seseorang yang selama ini kamu rindukan. Semua bisa saja terjadi. Ini otomatis tentang masa lalu ya. Tapi ini juga bisa tentang kehadiran sosok yang baru, juga bisa kedatangan sosok yang baru, juga bisa. Artinya bersiap untuk sesuatu hal yang indah, bersiap untuk sesuatu hal yang bisa buat kamu itu jatuh cinta lagi. Oke? Di sini ada King of Cup. Saya merasakan sepertinya banyak hal ya yang akan seseorang ini berikan untuk kamu. Rasa nyaman, rasa dicintai, rasa dihargai. Ya mungkin tidak perasaan seperti ini tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Meski dulu kamu pernah punya hubungan, tapi kamu merasa seperti mati rasa ya. Kayak enggak hidup. Oke? Karena memang mungkin tidak ada cinta di situ. Tapi di saat seseorang ini hadir, sosok ini hadir untuk kamu, saya melihat di sini kamu akan merasa terlahir kembali. Kamu merasa terlahir kembali, banyak hal baik ya, banyak hal positif yang dia berikan untuk kamu. Jadi ini tidak hanya semata-mata tentang sesuatu hal yang hubungan baru aja, tetapi hidup yang baru yang akan dia berikan untuk kamu. Yang ya mungkin perasaan ini nggak pernah kamu rasakan sebelumnya. Sesuatu hal yang beda yang kamu rasakan. Banyak hal positif ya yang dia berikan kepada kamu, yang buat kamu lebih percaya diri, yang buat kamu ternyata, oh ini loh rahasia Tuhan. Kenapa kamu dulunya ketemu dengan orang yang gak baik? Kenapa kamu dulu ketemu dengan orang yang toksik? Karena ada sesuatu hal yang baik untuk kamu di sini. Banyak hal baik ya yang artinya yang akan dia berikan untuk kamu di sini. Ada Each of One, dan saya melihat di sini memang kadang banyak orang yang gak suka ya, banyak orang yang membicarakan kamu, banyak orang yang berpikir negatif, memandang kamu yang mungkin sebelah mata, karena ada sebagian kamu yang statusnya mungkin saat ini sebagai orang tua tunggal. Jadi ada aja orang yang berpikir negatif tentang kamu, ada aja orang yang mungkin menilai kamu, yang mungkin merusak hubungan orang lah, merusak rumah tangga orang lah, jadi orang kedua lah. Banyak ya kayaknya orang yang berpikir seperti itu tentang kamu. Tapi kayaknya kamu tidak terlalu memikirkan hal itu. Ya, jika kamu merasa kamu tidak melakukan kesalahan, jika kamu merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan kepada kamu itu, ya kamu nggak perlu mikirkan, nggak perlu kamu pikirkan. Terus aja maju, terus aja melangkah, lakukan aja yang terbaik. Terserah orang mau berbicara apa tentang kamu. Yang terpenting kamu nggak gangguin orang, nggak ngerugiin orang. Ya udah, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Karena kadang penilaian orang, kata-kata orang ini juga sebenarnya bisa kamu jadikan motivasi terbesar dalam hidup kamu untuk bisa bangkit, untuk bisa benar-benar menemukan sesuatu hal yang baik. Jadi ini juga tentang kehadiran seseorang ini boleh dikatakan juga menyelamatkan ya, menyelamatkan kehidupan kamu yang mungkin dari tuduhan, dari stigma negatif orang terhadap kamu. Ini loh yang saya miliki. Kamu bisa buktikan kamu punya hubungan yang baru dengan seseorang yang tepat, yang mungkin akan membungkam mulut-mulut orang yang dulunya jahat, kasar sama kamu karena kehidupan yang kamu jalani. Jadi saya melihat kamu juga nggak perlu terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu.
Yang terpenting yang kamu rasa kamu lakukan hal yang tepat, tidak merugikan, tidak ngambil punya orang, ya terserah mereka mau ngomong apa. Ada The Tower, ini juga tentang memang gak dipungkiri ada sebagian kamu yang pernah mengalami sebuah kehancuran, sebuah keterpurukan, situasi atau kondisi yang buat kamu kayak menutup diri awalnya, kayak hancur sehancurnya hati kamu, jatuh semakin terpuruk. Tapi dengan itu, The Tower di sini bukan tentang hanya keterpurukan ya, bukan hanya tentang kehancuran, tetapi ini tentang yang bangunan yang lebih kokoh untuk kedepannya. Artinya kamu akan lebih punya pondasi yang kuat, pemikiran yang hebat, dan di sini kamu juga akan lebih punya komitmen terhadap diri kamu sendiri. Artinya kamu sudah tidak mau lagi dipermainkan perasaannya. Pernah ya ada sebagian kamu yang merasa dipermainkan perasaannya, hubungannya, tapi ke depannya kamu akan lebih tegas, kamu akan lebih kokoh, lebih kuat, lebih berkomitmen. Ya kalau enggak ya enggak. Kalau itu enggak baik untuk kamu enggak akan nahan-nahan untuk bilang tidak. Artinya kamu akan cut setiap sesuatu atau seseorang yang nyakitin perasaan kamu. Itu artinya kamu akan lebih bisa kuat ya dengan apapun yang terjadi. Ya artinya perpisahan, kehancuran, perceraian itu bukan akhir, tetapi justru awal yang baru yang akan segera dimulai. Ada Queen of Swords. Saya melihat pada akhirnya kamu yang mampu untuk menyembuhkan luka hati kamu itu sebenarnya itu diri kamu sendiri ya. Oke, diri kamu sendiri. Di saat kamu berani untuk buka hati, di saat kamu berani untuk memulai sesuatu hal yang baru, artinya kamu berusaha untuk pulih dari keterpurukan, pulih dari kesakitan, terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik, terbuka terhadap sesuatu hal yang mampu meyakinkan kamu bahwa di sini ada niat yang baik dan ada ketulusan. Artinya ada the lovers, ada cinta sejati, ketemu dengan seseorang yang memang kamu butuhkan keberadaannya, seseorang yang benar-benar tidak hanya tentang tidak hanya tentang kebahagiaan, tapi kehidupan yang baru yang membuat kamu merasa sangat dicintai, dihargai, diprioritaskan, dan dipentingkan. Oke, kita lanjut. Di sini ada I'm sorry, ada inner earth, ada messenger, ada earth, dan di sini juga ada perspektif. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini sepertinya kayak ada yang belum bisa move on ya dari kamu. Kayak masih ada yang ngejar-ngejar kamu di sini. Ini bisa tentang seseorang yang pernah nyakitin perasaan kamu, yang kayak udah tersadar ya, kayak ada penyesalan yang sangat mendalam di dalam dirinya untuk pengen sekali kembali kepada kamu. Ya karena mungkin di sini kamu memaafkan, tetapi untuk kembali menjalin hubungan yang baru dengan dia kayaknya enggak. Karena kamu hidup bukan tentang masa lalu, tapi kamu tentang kedepannya, ingin sesuatu hal yang lebih baik. Ya meski ada yang kayaknya enggak biarin kamu dengan orang lain, kayak enggak ikhlas ya, kayak enggak rela kalau kamu itu menjalin hubungan dengan orang lain. Tetapi di sini kamu harus tegas, jangan sampai ada orang yang bisa mengendalikan diri kamu, apalagi mantan yang pernah nyakitin kamu ya. Jangan sampai, artinya keputusan ya tetap ada di tangan kamu, bukan di tangan dia, meski dia mungkin mantan, oke,
atau orang tua dari anak kamu juga. Jadi nggak berhak ya, nggak berhak untuk dia menentukan masa depan kamu. Yang berhak menentukan masa depan kamu ya kamu sendiri. Jadi ya kamu memang sudah memaafkan, tetapi tidak untuk kembali menjalin sebuah hubungan yang baru dengan dia, karena percuma. Bukan nggak pernah dikasih kesempatan ya, tetapi udah pernah kasih kesempatan, tetapi kembali lagi selalu terulang dan terulang lagi kesalahan yang sama, tentang pengkhianatan, tentang hubungan yang kasar, tentang banyak ya, kayak udah maaf itu udah sering kali kamu kasih tapi masih ngulang kesalahan yang sama. Itu yang bikin kamu capek, itu yang bikin kamu lelah, yang pada akhirnya kamu udah nggak menyesal lagi kalau kamu harus pergi ninggalin sesuatu hal yang udah nyakitin kamu, karena kamu sudah berjuang, sebenarnya berjuang untuk mempertahankan, tapi masih terulang ya buat apa? Oke. Saya melihat di sini kamu menginginkan kehidupan yang baru ya, kamu ingin move on, kamu ingin healing, kamu ingin sesuatu hal yang lebih baik dalam kehidupan kamu, dan ini seperti kata hati yang menuntun kamu untuk maju, untuk ninggalin apa yang udah nyakitin kamu. Artinya kamu sudah tidak dibutakan oleh cinta, kamu sudah lebih realistis, kamu sudah lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memutuskan mana yang terbaik yang harus kamu pilih, jalan apa yang harus kamu pilih. Oke, saya melihat di sini ini juga tentang energi kamu cukup positif ya, aura kamu cukup positif, dan bahkan ternyata setelah kamu memilih untuk berpisah, banyak hal-hal baik yang mendekat sama kamu. Ya mungkin yang kamu takutkan tentang pekerjaan atau tentang finansial, ternyata kamu mampu berdiri di kaki kamu sendiri. Kamu mampu untuk menjalani hidup sebagai orang tunggal sampai pada akhirnya ada seseorang yang benar-benar bisa meyakinkan kamu dan membuka pintu hati kamu. Karena ada ya sebagian kamu yang kayaknya setelah perpisahan terjadi itu menutup diri, nggak berani, takut, cemas, khawatir, takut semua terulang lagi, takut semua ngulang dari nol lagi. Tapi di sini kayaknya ini adalah jalannya. Semesta memberikan jalan untuk kamu kembali merasakan kebahagiaan. Dan banyak hal yang menjadi pelajaran sangat berharga dalam kehidupan kamu. Kamu lebih mengupgrade diri kamu, lebih punya kehidupan yang lebih berkualitas, pikiran dan perasaan kamu lebih tenang dan lebih damai, karena terpenting itu ya, ketenangan dan kedamaian dalam jiwa itu mengalahkan segalanya. Di saat ada seseorang yang memberikan kamu ketenangan, kedamaian, maka itu akan membuat kamu bahagia. Itu yang terpenting. Yang lainnya itu bisa menyusul nantinya. Tentunya tentang finansial juga ya, tetapi yang terpenting itu adalah bagaimana seseorang itu membuat kamu merasa dicintai, prioritaskan dan dipentingkan, hal-hal yang tidak pernah kamu dapatkan sebelumnya. Karena karena keinginan orang itu berbeda-beda. Ada yang berfokus ingin punya pasangan yang finansialnya oke, tapi nanti sakit hati. Ada yang mungkin biasa aja, tetapi kamu lebih tenang, lebih damai, lebih merasa dicintai, macam-macam prioritasnya ya. Tapi intinya di sini akan ada sesuatu hal yang baru, kehidupan yang baru yang membuat kamu lebih bahagia lagi. Artinya kamu di sini lebih mengubah cara pandang atau perspektif kamu terhadap masalah ya, terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Tidak berfokus kepada masalah, tapi berfokus kepada penyelesaian. Artinya tidak mengungkit-ungkit masa lalu, tapi lebih kepada bagaimana menyelesaikannya dan berusaha untuk melangkah untuk masa depan yang lebih baik lagi. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema.
atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun ya situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya, apapun keadaannya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.